karena sudah mulai hujan toh, jadi agak ya jaringan juga tidak jelas ya. Nah, ini saya sedikit mau, ada beberapa pioneers yang menanyakan ke saya ya, masih menanyakan terkait nilai ganda. Saya herannya, sudah kami jelaskan berulang-ulang, yang namanya mata uang itu tidak ada nilai ganda ya. Jadi izinkan saya meluruskan sedikit ya tentang GCV, konsensus ya, global konsensus value ini ya. Nah ini nilai ini bukan mimpi loh, ini bukan mimpi kita, dan ini juga bukan satu fantasi ya untuk kita semua, tapi ini adalah perjuangan dari kita sendiri, para pioner ya. Jadi tidak perlu memikirkan yang apa ya, pola pikir kripto yang usang. Saya bilang, kenapa saya bilang pola pikir kripto yang usang? Ya, mereka masih mengukur inovasi itu berdasarkan apa yang muncul di bursa. Ya. Jadi mereka terburu-buru menilai pay net worth dari apa yang mereka lihat hari ini. Yang saat ini ada di bursa, tanpa menyadari transformasi atau monumental yang sedang dibangun untuk apa ya? Untuk ekonomi global masa depan loh. Ya. Jadi tidak ada yang nilai ganda. Ya, sekali lagi saya ingatkan, nilai ganda. Tidak ada itu nilai ganda. Tuh masih ada beberapa pioneers itu yang bertanya terus tentang itu. Makanya saya postingnya di X, di grup, biar bisa dipahami ya. Tidak ada nilai ganda. Memang betul ya, kita ini ini sudah berada di fase apa? Jaringan terbuka. Dan di bursa yang sudah melewati KYB, Know Your Business. Nah, jadi Pi Network ini dia itu bertahap loh, bapak-bapak, bunda-bunda. Ya kalau bursa ya dengan dia mematuhi kepatuhan dari PAI. Nah, ini bukan pencatatan pihak ketiga, tapi ini mewakili persiapan bertahap. Untuk apa? Untuk era ketika GCV kita ini ya menjadi tolak ukur. Jadi tolong dipahami ya, tidak ada nilai ganda. Stop sudah bertanya tentang nilai ganda. Pusing sapunya kepala ini. Itu dari saya ya. Miss Bill ke Mang Adon ya. Saya balikan dulu. Ya, Bunda. Saya minum dulu. Mungkin saya punya napas bisa dikatakan nggak bisa diberhentikan itu soal apa namanya ya, yang sampai sekarang masih ada mempertanyakan soal nilai ganda itu. Karena apa? Karena saya perhatikan juga beberapa pioner atas nama yang baru saya lihat juga di YouTube saya juga berkomentar seperti itu. Nah, seperti beberapa waktu lalu saya sampaikan, gitu kan, informasi itu kan semakin meluas. Nah, mungkin gitu loh. Jadi informasi yang selama ini kita tegaskan, kita edukasi, itu baru sampai ke beberapa pioner yang memang dalam lingkup informasi mereka tertutup. Seperti kita ketahui, itu kan ada ribuan ya, bahkan puluhan ribu pioner itu, yang mana ketika hendak mencari informasi keluar dari circle-nya itu ya tidak bolehkan gitu loh. Jadi ya mungkin yang saya katakan itu beberapa pioner yang mempertanyakan itu pioner yang baru mungkin ya gitu loh, dan akan terus besok-besoknya seperti itu. Karena apa? Masih banyak pioner yang bisa dikatakan tertutup ya gitu loh, atau ditutup atau dihijab atau disekat gitu loh oleh ya forum mereka masing-masing gitu, sehingga tidak bisa memahami perbedaan gitu loh, mana yang real, mana yang tidak gitu kan. Karena apa? Karena jelas Pi Network-nya
yang dari bursa ya bisa dikunci, bisa dilakukan untuk barter juga gitu kan, dan transaksi dan sebagainya ya itu sudah terjadi. Cuman mungkin karena mereka itu pionir yang belum update informasi soal ini, ya kesannya bagi mereka ya ini informasi baru, begitu Bunda. Iya, Mang Adon, betul sekali. Saya sampai bingung ya. Aduh, dilanjut dulu Mang Adon. Aduh. Ya, dipersilakan untuk Pak Asrin Ya Pak untuk Asrin, memberikan sedikit tambahan informasi. Iya, saya cuman herannya gitu kok, kenapa masih saja ya nilai ganda ini ya. Kita ini gini loh, setiap kita punya gerakan global ya, itu kita mulai dengan apa? Keyakinan toh, sebelum kita pengakuan. Pengakuan apa? Bahwa kita memang mendukung GCV. Ya, GCV adalah visi yang akan segera mendefinisikan ekonomi digital global. Maka itu dia akan menjadi mata uang. Itu loh. Jadi jangan berpatok pada bursa. Ya, bursa ya bursa. Itu loh. Ini poin ini kan akan menjadi mata uang. Kok masih dipikir tentang itu ya? Saya kayak lemah letih lesu. Gara-gara Om Hengki nggak pantun, saya jadi loyo ini Om Hengki. Kedepannya kita tetap semangat ya, apalagi gini loh ya, jika ada DAPP ya ataupun platform yang mendukung GCV, otomatis nilainya GCV, otomatis semua pioneer kan pasti mendukung. Ya kan, kita lihat aja dalam sehari itu berapa banyak ya, sehari hampir 200 kah yang muncul DAPP-nya. Itu loh. Orang negara luar ya, negara lain itu mereka memperjuangkan ya aplikasi ya atau platform yang ada di negara mereka. Ya untuk apa ke depan, sehingga mereka bisa barter, itu loh. Kita belum tahu pasti ya. Mungkin ya, maybe ya. Nah ini maybe ini. Kemungkinannya mungkin 1 tahun, 1 akun, 2 pai. Lumayan, yang sisanya ya untuk apa? Yaitu koin kita ya kita barter di barang, karena memang koin ini digunakan untuk barang dan jasa. Itu Om Glory, Om Hengki, ini Pak Nasib lagi ya, Pak Nasib ada toh, Pak Anas ini. Jadi jangan pikir kita punya banyak koin, kita langsung kaya mendadak dengan GCV. Itu salah sekali pemikirannya. Saya jadi apa namanya ya? Ya bisa dikatakan mendapatkan sedikit clue lah ya. Jadi saya rasa bagi siapa yang mungkin sampai saat ini ini terdengar tidak ya? Soalnya lagi hujan ya. Mudah-mudahan suara saya juga dengar. Mudah-mudahan saya juga suara saya lebih kencang ini. Iya, ya, saya ngomong kayak teriak-teriak sampai keringat sendiri. Padahal ada hujan loh, keringat napas kayak sesak. Lanjut ya, mengadon. Jadi gini, bagi siapa pioner yang mungkin masih berpikir ya, bahwasanya pai itu bernilai ganda, ya, atau pioner yang tidak update informasi soal nilai pai yang sebenarnya, ini saya mendapatkan clue ya atau petunjuk bahwasanya nanti itu kena mentalnya atau titik terangnya itu ada di soal swap ya. Kita tahu itu fitur sudah resmi diluncurkan oleh Picor Team di P-Wallet ya. Nah, kemarin kita sempat bicara juga, ngobrol bareng sama Pak Hengki dan beberapa pioner di sini dengan Pak Ridwan ya, yang mana sistem tokenisasi seperti itu atau swap antara koin pai dengan koin digital lainnya. Nah ini kan jelas ya, secara logika yang di swap atau yang ditukar itu kan koin pai, oke? Nah
kalau misalkan ini saya pioner awam loh ya, kalau misalkan nilainya ganda, lah terus nanti gimana hitungannya? Kalau misalkan pi di swap ke Archimedes ya, misalkan atau ke Pisa gitu. Masa sih nanti yang satu nilainya sekian, yang satu nilainya sekian, kok beda? Ya nggak mungkin. Gitu loh. Satu pi akan tetap satu pi, dan misalkan 0, sekian Archimedes ya akan sama. Nah, berarti kan cara untuk melihat secara real itu, secara nyata gitu, pi itu bernilai ganda atau bernilai satu atau tunggal, ya lihat saja di swap testnetnya gitu. Itu kan jelas pi-nya ya satu, ya kan, nilai pi-nya juga satu, di swapnya ya nilainya sekian. Nggak mungkin pi-nya satu nilainya jadi ada macam-macam. Ah, itu udah nggak logis, Bunda. Nanti kejawabnya di situ. Gitu loh. Makanya pioner ya jauh banget sih ya, seperti saya katakan tadi, kalau misalkan di lingkupnya itu tertutup informasi soal nilai ganda dan sebagainya, ya nanti kita di sini yang update setiap minggu itu sudah nyampe kemana-mana, sementara pioner tersebut hanya di situ-situ saja terus, gitu loh. Itu pada akhirnya, saya pernah menyampaikan juga kepada Pak Andi Nova atau Pak Adi Jambi, pada akhirnya pioner akan terbuka sendiri. Tabir kepalsuannya itu akan terbuka dengan sendirinya, gitu loh, seiring berjalannya waktu. Itu karena apa? Ya pioner mau sampai kapan, ya kan? Pasti kan punya rasio tersendiri, logika sendiri akhirnya. Gak mungkin pioner itu kan istilahnya saya bahasakan haus informasi, misalkan ya kan. Terus cari-cari informasi sana sini pasti ketemu-ketemu juga, gitu loh. Bahwasanya nilai pi itu ya memang satu, tunggal, nggak ada ganda. Ya, seperti itu aja Bunda ya. Ini hujannya makin deras. Ya, kembali ke Miss Bill dan yang lainnya ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Miss Noni, Mang Adon ya, atas informasi yang diberikan kepada kita semua. Baik, komunitas GCV Indonesia, mari kita bersama-sama tetap berada di jalur edukasi GCV dan Pi Network yang resmi. Pastikan setiap informasi yang kita terima bersumber dari duta GCV resmi, baik Telegram, Facebook, maupun X. Jangan mudah terpengaruh oleh akun yang tidak jelas asal-usulnya. Ikuti obrolan santai, virtual, materi edukasi resmi, serta grup komunitas resmi agar wawasan kita tentang GCV dan Pi Network semakin bertambah dengan cara yang benar. Dengan begitu, kita bisa menjaga keamanan, keaslian informasi, sekaligus memperkuat gerakan GCV dan ekosistem Pi Network bersama-sama. Baik, silakan kepada pionir yang ingin bertanya, berbagi pandangan, berbagi pendapat, berbagi pengalaman. Panggung virtual ini terbuka untuk semua. Silakan. Oke, Miss Bill, izin menambahkan sedikit ya, yang nyambung ke soal barusan nilai ganda. Jadi pada akhirnya ya, saya katakan tadi, itu pioner akan kembali ke jalan yang benar ya. Karena apa? Gini ya, Miss Bill informasikan selalu supaya tetap terhubung ke akun resminya para duta GCV ya, gitu loh. Nah, di sini juga ada clue yang saya dapatkan, gitu loh. Pioner yang percaya bahwasanya pi itu bernilai ganda. Oke, saya garis bawahi ya. Kalau misalkan pi nilainya ganda, misalkan ini ya, lah nilai gandanya itu dari mana? Contoh, misalkan yang ada di available balance.
Terus yang kedua yang ada di bursa. Titik terangnya pioner tersebut mau GCP atau tidak. Ya kan? Ini satu, yang pertama ya. Kalau misalkan pioner tersebut itu ya banyak beredar kabar bahwasanya ada pembentukan nilai GCP ya kan dengan skor poin dan sebagainya seperti itu. Ya kan berarti kan nilainya GCP juga yang diharapkan gitu loh. Baik apakah itu nilai ganda antara yang di bursa atau yang di wallet resmi Network-nya, yang diinginkan pioner itu kan nilainya nilai GCP. Berarti kan GCP nggak ada dua kan? Kita tahu kalau bahasanya Pak Andi Nova, setiap orang sekarang itu ketika mengucapkan GCP itu pasti logisnya sudah ke 314159 dolar. Nggak ada nilai GCP lain. Iya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, yang menyebarkan rumor pioner tersebut tuh tahu dari mana, ya kan? Kalau memang pioner tersebut juga update informasi soal GCP di komunitasnya atau di circle-nya atau di forumnya, oke? Nah, misalkan ya mohon maaf ketua komunitasnya iya menggembar-gemborkan GCP juga, tapi coba dong tanya ke ketua komunitasnya yang misalkan membesar-besarkan nilai ganda. Bapak terhubung tidak dengan Miss Doris? Atau Bapak terhubung tidak dengan misalkan Bunda Noni dan yang lainnya? Loh, berarti kalau misalkan tidak terhubung dengan Miss Doris, ya, Dorisin, nah ini berarti siapa? Gitu loh. Jadi pioner yang misalkan bertanya atau mempertanyakan soal nilai pi ganda, meragukan atau membesar-besarkan dan sebagainya soal nilai ganda, harusnya ya ditanya balik, gitu kan? Kalau memang Bapak itu komunitas GCP juga atau bukan komunitas GCP tapi menginginkan pi itu bernilai GCP yang mana yang Bapak maksud? GCP itu tidak ada dua sekarang. GCP itu hanya ada 314159 dan pusatnya yaitu Ibu Dorisin. Lah Bapak ikut ke siapa? Misalkan oh saya ikut ke Bapak Anu, Ibu Anu, ya kan? Nah, berarti beliau-beliau itu terhubung tidak dengan Miss Doris. Gitu loh. Kalau ditanya begitu bingung itu saya yakin. Gitu loh. Ya. Jadi logika aja sih. Saya yakin seawam apapun pioner, kalau bisa berpikir secara real atau rasional ya, itu pasti logikanya main kok. Pasti yang sekiranya masuk akal itu, yang mana yang masuk akal, mana yang tidak. Oke, kembali ke misalkan rumor, yang mana kalau misalkan pi yang ditambang itu berbeda dengan pi yang ada di bursa. Contoh, ini kan yang sangat kental ya soal nilai ganda nih, karena kabarnya nilai yang pi ditambang itu berbeda dengan yang di bursa. Ya kan? Kenapa? Karena beredar kabar, itu kan, salah satu komunitas yang ada di Indonesia hanya mau menerima pi yang ditambang saja. Tidak mau misalkan menerima pi yang dibeli dari bursa. Misalkan, loh kalau misalkan pi yang dibeli di bursa terus bisa diberlakukan di ekosistem, kenapa tidak? Gitu kan? Indikasi modus dan motifnya tidak perlu saya sebutkan kenapa. Tapi ya pioner yang menyuarakan soal nilai ganda, saya yakin dan sangat percaya itu ya pioner yang secara mungkin minoritas ya saya katakan, atau mungkin juga dari sekian banyak itu tidak bisa mempraktekkan langsung, tidak bisa riset secara langsung. Contoh, misalkan hanya mendengar saja,
Tapi dia tidak tahu tuh, tidak pernah beli PAI di bursa, tidak pernah menguncinya juga setelah membelinya, dan tidak pernah juga memberlakukannya di peer-to-peer. Ya gimana mau tahu kalau hanya mendengar saja. Jadi ayo coba riset bagi pioner yang barangkali memang betul Bunda Noni. Di kolom komentar YouTube saya tetap saya posting ulang beberapa obrolan yang membahas soal nilai ganda. Seperti itu. Karena apa ya? Untuk barangkali ada yang kebetulan lewat lagi orang tersebut terus melihat obrolan, terus mau mendengarkannya, ya syukur ya. Gitu loh. Tapi ini lebih harus ditekankan. Kalau misalkan beliau-beliau semua itu hanya baru mendengar saja, tapi tidak pernah mempraktekkan bahwasanya PAI itu nilainya tunggal, mau yang di bursa ataupun yang ditambang, itu sama-sama bisa dikunci dan sama-sama bisa diberlakukan untuk transaksi peer-to-peer, ya berarti nihil. Informasinya berarti lemah. Statementnya berarti nggak kuat. Gitu kan? Yuk ayo coba buktikan. Itu. Kalau misalkan nggak bisa caranya, ya coba cari siapa yang bisa untuk membeli. Setelah membeli nggak usah banyak-banyak, beli 10 dulu, 2 dulu ya misalkan. Nah, ini PAI yang di bursa, coba dikunci, coba dilakukan untuk peer-to-peer sama tidak, gitu loh ya. Ini ya mungkin perlu saya berbicara seperti ini karena seperti saya katakan tadi ya, mungkin rumor yang seperti ini kedepannya akan tetap ada selama GCP itu belum betul-betul terrealisasi secara di kehidupan nyata ya, atau belum terjadi lah. Karena kan sekarang kan baru bisa antar komunitas, barter dan sebagainya, maksudnya secara open ekosistem. Nah ini akan terus rame karena apa? Kalau misalkan sudah terjadi bisa barter dengan aplikasi atau belanja di aplikasi dan sebagainya, ya mereka pasti akan mudah patah ya, gitu loh statementnya. Karena apa? Karena diberlakukannya PAI, ya tetap PAI itu satu dan bisa berlaku dimanapun ya. Seperti itu aja kiranya ya. Monggo bagi yang lain kalau misalkan ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mang Adon. Luar biasa ya. Jadi kita ini harus bisa memahami apa itu GCP ya. Yang kita tahu GCP ya, Global Consensus Value. Nah, 1 PAI itu 314159 ya, US dollar. Nah, kalau saya punya pemikiran ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah hasil dari proses konsensus global yang dimana dibangun atas kepercayaan, pengetahuan, dan ekosistem nilai nyata yang kita sudah lakukan ya, yang ada di blockchain itu. Ya toh? Nah, kalau kita ini ya orang yang mau belajar ya. Nah, banyak juga yang sudah punya PAI ya, banyak yang teriak GCP tapi mereka itu tidak paham apa itu GCP. Itu loh, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mang Adon ya, karena memang kami bernaung di bawah naungan Miss Doris Yen. Ya toh. Nah, kami ini pendukung GCV karena apa ya? Kami memang percaya dan kami adalah orang-orang yang memahami. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Kami membaca, kami belajar, kami menganalisi ya, mengamati setiap ya apa yang dilakukan oleh para duta dengan komunitas pioneers yang ada. Nah, itu jejaknya ada di mana? Ya, jejaknya ada di blockchain. Itu loh. Nah, jadi yang masih bilang gini ganda atau GCV ini halu, aduh, saya rasa makanya saya bilang budayakan membaca. Kalau kami posting panjang lebar itu biar dipahami, baca ulang-ulang biar dipahami. Jangan baru baca bla 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 sudah komentar. Kalau dibaca, dipahami, pasti akan memahami loh. Karena apa ya?
ini sudah selama 6 tahun terakhir ya, P-Network ini telah tumbuh dari nol menjadi komunitas global dengan puluhan juta pioner. Nah, namun dalam perjalanan ini banyak orang yang hilang kepercayaan, masih meragukan, ya. Alasannya terdalam di balik semua itu ada alasannya. Nah, karena apa? Mereka tidak benar-benar memahami global konsensus value. Itu loh. Jadi kita ini harus paham benar-benar ya, bapak-bapak, bunda-bundaku tersayangnya. Yang sudah lakukan ini saja di luar sana banyak ya, negara-negara luar itu bukan hanya para pedagang kecil, tapi pedagang-pedagang profesional, investor terkenal, sudah bergabung ya, gabung lebih awal. Nah, mereka mendukung apa? Ya GCV. Itu loh. Nah, kadang ada juga pioners yang awam, mereka itu gagal menyadari ya, bahwa Pi tidak membutuhkan bursa terpusat. Nah, sedangkan kita harus paham dulu, pasar nyata Pi itu ada di mana? Ada di komunitas itu sendiri, yaitu dengan ekonomi GCV. Itu loh, bapak-bapak, bunda-bunda semua. Jadi marilah hilangkan sudah itu pemikiran usang tentang kripto itu.